Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Sebenarnya yang lebih berhak untuk membahas dan melanjutkan pembahasan ini adalah beliau hafizahullah taala. Namun mimbab saling memberikan faedah, beliau memberi kehormatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan beliau. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Telah disampaikan oleh beliau faedah-faedah terkait dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya ataupun kepada mereka nikmat-nikmat yang begitu berlimpah. Di antara nikmat-nikmatnya adalah rekomendasi Nabi Muhammad SAW tentang keberadaan mereka. Salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mereka radhiyallahu taala anhum adalah apa yang telah dibawakan oleh Al-Ustaz hafizahullah taala. Khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelah generasiku, dan yang selanjutnya adalah generasi setelah mereka. Beliau alaihi salatu wassalam membatasi 3 generasi saja. Generasi yang terbaik dari umat beliau adalah 3 generasi saja, yaitu dari para sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Kalau kita melihat kenyataan dan apa sebab dari kenapa Rasulullah SAW membatasi generasi ini pada 3 generasi saja, maka beliau SAW juga pernah menyatakan dalam satu hadis yang lain yang menyebutkan bahwa dengan silih bergantinya zaman, maka akan semakin buruk zaman yang datang. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min alladhi qablahu. Tidaklah datang suatu waktu, tidaklah datang suatu zaman, bisa diungkapkan juga dengan generasi. Tidaklah datang suatu generasi kecuali yang sebelumnya ataupun yang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Dengan kata lain, barakallahu fikum, bahwa dengan silih bergantinya waktu, tahun demi tahun, generasi demi generasi, menunjukkan bahwa yang datang itu jauh lebih buruk dari yang ditinggalkan. Sehingga generasi yang keempat dan seterusnya, sampai kita, yang kalau kita mau hitung secara kasaran, kita adalah generasi yang ke-14 ataupun yang ke-15. Tentunya sangat jauh dari apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang yang berada ataupun orang yang hidup setelah generasiku, dan selanjutnya. Tayyibana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwa zaman yang datang itu pasti lebih buruk dari zaman yang ditinggalkan? Karena dalam sebuah hadis yang lain, beliau alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita untuk bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Perhatikan pada kalimat
fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan, karena akan datang yang namanya fitnah. Kedatangannya itu sepotong demi sepotong bagaikan gelapnya malam. Kalau kita melihat malam, maka awal malam datang itu masih kelihatan terang. Masuk maghrib masih kelihatan terang, sudah dikatakan malam. Kemudian waktu isya semakin gelap, terus seperti itu sampai pada pertengahan malam semakin gelaplah keadaan. Begitu pula dengan perhitungan generasi, semakin kesini semakin gelap keadaannya, semakin buruk keadaannya. Kenapa demikian? Karena bagaikan datangnya potongan-potongan malam. Kalau seorang tinggal di sebuah desa yang jalannya tidak ada penerangan, kalau dia berangkat ke masjid untuk sholat maghrib, dia masih begitu mudahnya melihat jalan. Dia juga masih begitu mudahnya melihat batu-batu yang berada di jalanan, yang akan mengganggu jalannya dia. Namun kalau seandainya dia duduk di masjid sampai isya, kemudian dia baru pulang, pasti batu-batu yang tadi, yang ketika dia berangkat di waktu maghrib kelihatan, sudah tidak nampak lagi. Nah, keberadaannya demikianlah. Hari demi hari silih berganti, maka bukan baik ataupun lebih baik, justru lebih jelek dan lebih jelek. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina fidin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Fitnah yang ada, yang semakin jalan ataupun semakin berjalannya waktu, semakin besar fitnah itu, semakin susah untuk dikenali. Bahkan hampir setiap muslim itu begitu susahnya untuk mengetahui apakah ini al-haq, apakah ini al-batil, apakah ini kebenaran ataukah ini kesalahan, karena saking tersamarnya fitnah tersebut, saking susahnya untuk mengetahui mana al-haq, untuk mengetahui mana al-batil, sehingga dengan mudahnya kemudian akan mengerjakan al-haq dan meninggalkan yang batil. Namun karena susahnya untuk mengetahui perkara tersebut, kita hendaknya melihat generasi yang Rasulullah SAW puji. Kenapa mereka radhiyallahu ta'ala anhum mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan darinya, serta mendapatkan pujian-pujian yang begitu besar, mendapatkan pujian-pujian yang begitu memuliakan untuk mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kunci kesuksesan kita menghadapi gelapnya fitnah, gelapnya masalah, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bagaikan potongan-potongan malam, adalah kita berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh Rasulullah SAW ataupun dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau alaihi salatu wassalam sebagai pembawa wahyu, sebagai pembawa syariat Allah Subhanahu wa taala, telah membimbing umatnya, telah menunjukkan jalan, telah menggariskan sebuah jalan supaya umatnya itu meniti jalan tersebut sehingga dia terselamatkan dari gelapnya fitnah yang silih bergantinya hari, semakin gelap fitnah tersebut, semakin rumit permasalahannya. Baik, beliau alaihi salatu wassalam memberi sebuah kunci kesuksesan bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah ini. Yang pertama adalah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadilu ba'dahuma abada, kitabullah wa sunnati." Sungguh telah aku tinggalkan dua perkara. Sungguh telah aku tinggalkan dua pegangan. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau kalian mau berpegang teguh dengan dua perkara ini.
Apa kata Rasulullah SAW? Al-Quran dan sunnahku. Ini pegangan yang pertama. Baik. Mungkin ada orang mengatakan, kenyataannya kan kaum muslimin, bahkan seluruh kaum muslimin, ketika mereka mengkaji agama Islam, ya rujukannya Al-Quran, ya rujukannya hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa mereka masih terjatuh dalam sebuah kesalahan-kesalahan? Kenapa terkadang kita masih tergelincir? Padahal kita sudah berpegang dengan Al-Quran, kita sudah berpegang dengan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita masih merasa seperti itu dan kita melihat masih seperti itu, maka kita lihat hadis yang kedua. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kan-nahariha la yazi'u anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di sebuah permasalahan yang sangat jelas. Kalau diumpamakan malam itu sudah bagaikan siang, sudah tidak tertutup oleh gelapnya malam, sudah sangat terang, dan tidak akan sesat kalian dari sesuatu yang terang tadi, kecuali kalian akan menyingkir dari tadi. Baik, man ya'is minkum, kata Rasulullah SAW, fasayara ikhtilafan katsira, maka ketahuilah orang yang hidup setelah kalian ataupun orang yang hidup setelah kalian maka akan melihat perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang begitu banyak. Perselisihan karena syubhat, perselisihan karena tidak terangnya masalah, perselisihan karena gelapnya fitnah, dan seterusnya. Baik. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, kata Rasulullah SAW, pasti kalian akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Maka kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bil nawajid. Maka ketika kalian sudah mendapati perselisihan, kalau kalian sudah terjatuh dalam fitnah yang sangat gelap itu, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Berpegang teguhlah dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini kunci yang kedua. Kalau berpegang dengan Al-Quran dan sunnah ternyata masih juga, berarti yang dipertanyakan adalah bagaimana cara dia memahaminya. Apakah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana cara memahaminya? Sangat diajarkan. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Artinya barakallahu fikum, sunnah Al-Quran dan hadis yang difahami oleh khulafa'ur rasyidin, amalan-amalan yang dikerjakan oleh mereka radhiyallahu taala anhum. Di sini dikhususkan 4 sahabat. Siapa khulafaur rasyidin? Yang pertama Abu, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga, yang keempat Ali radhiyallahu taala anhum. Rasulullah SAW mengkhususkan 4 orang ini. Kalau kalian melihat perselisihan-perselisihan yang begitu banyak, kalau kalian berada di gelapnya fitnah, kalau kalian merasa berposisi di atas syubhat, maka berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman 4 sahabat ini. Berpegang teguhlah dengan kitabullah dengan pemahaman 4 sahabat ini.
Rasulullah SAW membimbing kita untuk demikian. Dikhususkan di sini 4 sahabat. Kemudian ditambah lagi oleh beliau SAW dalam sebuah dalam hadis yang lain yang menunjukkan kepada keumuman para sahabat. Kata beliau radhiyallahu taala, kata beliau SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha fin nari illa wahidah wa hiyal jamaah." Sesungguhnya Bani Israel, mereka itu terpecah menjadi 71 golongan. Adapun umatku ini terpecah menjadi 72 golongan. Bukan untuk berbangga-bangga, semakin banyak golongan semakin baik. Tetapi ini peringatan dari Rasulullah SAW bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar, kata Rasulullah SAW. Mereka semua itu posisinya di neraka jahanam. Tempat kembalinya itu di neraka jahanam. Illa wahidah, kecuali satu saja, kata beliau. Wahiyal jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Siapa yang dimaksud dengan jamaah? Dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika itu para sahabat mengatakan, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hiya ana wa alaihi ana wa ashabihi. Baik. Ana ma ana alaihi wa ashabihi. Yaitu saya dan yang para sahabat-sahabatku itu berada padanya. Pada hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan kekhususan 4 sahabat. Kemudian diumumkan, dilebarkan lagi, yaitu para sahabat-sahabatnya. Artinya barakallahu fikum, bahwa umat ini dari ummatul Islam sangat besar ada kemungkinan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Karena Rasulullah SAW mengatakan 72 golongan. Semuanya di dalam neraka jahanam. Kecuali satu saja. Jadi kalau kita hitungan persenan, berapa persen? Berapa persen? 72 banding 1. Berapa persen? Berapa persen? Sesuatu yang sangat sedikit. Sesuatu yang sangat sedikit. Bagaimana bisa kita sukses? Bagaimana bisa kita selamat dari 71 golongan tadi? Yaitu ketika kita mau berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mau berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Artinya barakallahu fikum, kalau kita memahami qala Allah wa qala Rasul, kalau kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Itulah yang kita jadikan sebagai patokan dalam pemahaman kita. Bukan kedangkalan otak kita, bukan pula yang semisalnya. Tapi tolak ukurnya adalah apa? Apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita berpegang dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kita pada kalimat al-jamaah, maka kita pada kalimat ana wa alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atasku, berada di atas apa yang aku dan para sahabatku itu berada padanya. Menunjukkan barakallahu fikum, setiap insan mukmin muslim, setiap Islam, setiap seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kewajiban dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, dalam menerapkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam dalam kehidupan dia,
dalam muamalah dia adalah sesuai dengan bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam sebuah pernyataannya, "Ilamu anal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. La yakumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, dan tidaklah akan tegak Islam itu kecuali dengan sunnah ataupun sunnah kecuali dengan Islam. Kemudian beliau menyatakan wa minas sunnati luzumul jamaah, dan termasuk dari sunnah itu adalah luzumul jamaah, berpegang teguh dengan jamaah. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Termasuk dari sunnah adalah berpegang teguh dengan jamaah. Termasuk dari Islam adalah berpegang teguh dengan jamaah. Baik. Wa man raghiba ghairal jamaah wa faraqaha faqad khala raqabatal Islam min unukihi. Maka barang siapa yang mencari selain jamaah, kemudian dia berlepas dari jamaah, sungguh dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Baik. Wa kana dhalan mudilla. Maka dia menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Termasuk dari Islam, termasuk dari sunnah adalah berpegang teguh dengan jamaah. Termasuk dari Islam adalah berpegang teguh dengan jamaah. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah, barang siapa yang tidak mau berpegang dengan jamaah, maka dia dihukumi sebagai dhalan mudilla, sesat dan menyesatkan. Siapa jamaah di sini? Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, rahimahullah taala, beliau mengatakan, al-jamaah humus sahaba 'alal khusus. Yang dimaksud jamaah itu adalah para sahabat secara khusus. Berarti termasuk dari Islam adalah berpegang teguh dengan pola pikirnya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Bagaimana para sahabat berpikir, bagaimana para sahabat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat mengamalkan ataupun menafsirkan qala Allah wa qala Rasul, itulah yang harus kita pegang. Wa minas sunnati luzumul jamaah, termasuk dari sunnah, termasuk dari Islam adalah berpegang teguh dengan jamaah. Artinya barakallahu fikum, kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat itu berada padanya. Karena Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, rahimahullah taala, ketika menjelaskan siapa yang dimaksud dengan al-jamaah, dan para ulama yang lain mengatakan al-jamaah humus sahaba 'alal khusus. Yang dimaksud jamaah secara khusus adalah para sahabat. Fa innam la'alladzina aqamu imadad-din wa hum alladzina la yastami'una 'ala dhalalatin aslan. Karena mereka lah tokoh-tokoh yang menegakkan tiang-tiang agama. Mereka lah orang-orang yang betul-betul menjaga agama Islam, mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Dan mereka lah orang-orang yang tidak akan berkumpul bersatu di dalam kesesatan. Siapa? Para sahabat. Mereka tidak akan bersatu dalam sebuah kesesatan. Sama sekali tidak. Dan mereka lah tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan penafsiran-penafsiran ayatullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana cara mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau kita tidak mau berpegang teguh dengan apa yang para sahabat itu berada padanya, maka kita sudah melepaskan tali Islam dari leher kita. Dengan kata lain, kita sudah tidak terikat dengan Islam. Cara kasarnya adalah apa? Demikian. Kita tidak mau berpegang teguh dengan
apa yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Kalau kita lihat, kenapa seistimewa ini para sahabat radhiyallahu taala anhum di sisi kaum muslimin? Kenapa bisa seistimewa ini para sahabat radhiyallahu taala anhum di sisi Rasul alaihi salatu wassalam ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita melihat biografi para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka sungguh sebuah kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, sampai kalau seandainya ada satu orang di antara kalian berinfak law anfaqa misla Uhudin dhahaban, kalau seandainya ada salah satu di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, sungguh tidak akan sampai setara dengan satu mudnya para sahabat. Wala nasifahu, begitu pula setengahnya. Satu mud itu berapa sih? Berapa satu mud? Satu mud. Ada satu mud, ada satu. Satu mud itu berapa? Ini segini ya. Kalau kita mau berinfak emas sebesar gunung Uhud, punya nggak emas sebesar gunung Uhud? 10 gram aja nggak punya ya. Sebesar gunung Uhud, dibandingkan dengan infaknya para sahabat yang sebesar mud saja, nggak ada apa-apanya. Setengahnya nggak ada apa-apanya. Kenapa bisa seistimewa ini para sahabat radhiyallahu taala anhum? Maka kita lihat barakallahu fikum, penerapan para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap ayat-ayatullah, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan dengan sebuah kalimat yang kalau kita bercermin dengan kalimat ini, maka sungguh kita itu sangat jauh. Sangat jauh. Kata beliau, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti aku kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Rasul pasti apa? Aku kerjakan. Tib. Inni ahsya in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Sungguh aku tuh merasa takut dan sangat takut kalau seandainya aku meninggalkan amri satu saja dari bimbingan Rasulullah SAW. Aku sangat khawatir, aku akan sangat takut untuk aku itu tergelincir. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berpegang teguhnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Berpegang teguhnya dengan apa yang dibawa oleh beliau SAW. Tidak berani meninggalkan satu saja. Kita tiap bulan daurah, tiap pekan kajian, tahu sunnah Rasul, tahu hadis Rasulullah SAW. Merasa nyaman gak meninggalkan? Jawab dalam hati ya. Jawab aja dalam hati. Sahabat radhiyallahu taala anhu, beliau mengetahui Rasulullah SAW mengerjakan ini, pasti dikerjakan. Kenapa? Sangat takut. Kalau seandainya saya tidak mengerjakan, saya akan tersesat. Saya akan tergelincir. Saya akan menjadi orang-orang yang tidak benar, keluar dari agama Islam. Karena prinsip yang seperti inilah beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan predikat yang paling tinggi dalam barisan kaum muslimin. Orang yang paling mulia setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk meninggalkan satu saja merasa takut. Untuk meninggalkan apa? Satu saja. Baik. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau kita melihat
sebuah pepatah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, "Laisal ajabu man halaka mimman halaka wa kaifa halaka, walakinnal ajabu mimman naja wa kaifa naja, li'anna al-halaka katsiratun wan naja bihilafihi." Kalau kita melihat pepatah ini, maka kita harus bercermin dari ini. Kagum itu bukan melihat ketika melihat kagum ataupun heran itu bukan ketika melihat orang binasa dan bagaimana dia bisa binasa. Heran ataupun kagum itu ketika melihat orang itu sukses dan bagaimana dia sukses. Kenapa? Karena yang namanya kebinasaan itu jeprah. Apa itu jeprah? Melimpah sangat banyak. Tetapi yang namanya kesuksesan sedikit sekali. Jadi kata kita, kalau kita melihat bagaimana kok bisa dia binasa? Lumrah lah, orang binasa itu apa? Lumrah. Kok lumrah? Rasulullah SAW menyatakan apa? 72 golongan. Satu saja yang masuk ke dalam surga. Berarti mana yang sesat? 71. Artinya dengan kebinasaan itu lumrah sangat banyak. Kita harus merasa kagum. Dan harus betul-betul mencari. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan kesuksesan sedemikian rupa? Oh, ternyata beliau ketika berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah SAW sedemikian rupa. Sangat kuatnya. Tidak mau tawar-menawar. Satu saja nggak mau ninggalkan. Selalu dipegang. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Salatus safar raka'atan, wa man khalafa sunnah kafir." Salat safar itu 2 rakaat. Barang siapa yang menyelisihi sunnah, maka dia kafir. Kufrun duna kufrin dalam masalah ini. Salat ketika orang safar itu berapa? 2 rakaat. Kalau salatnya 4 rakaat berarti apa? Menyelisihi sunnah. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai tahapan, barang siapa yang menyelisihi sunnah dalam masalah ini, orang ketika safar dia salatnya 4 rakaat enggak mau dikosor, maka dia terjatuh dalam sebuah dosa yang sangat besar. Dengan kalimat apa? Kafir. Yang mana kafir di sini adalah apa? Kekufuran dari 2. Kufrun yang mengeluarkan seorang dari agama dan kufrun yang tidak mengeluarkan seorang dari agama. Berarti di bawah kekufuran tadi. Artinya barakallahu fikum. Di sini para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mengetahui apa yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul berpegang teguh. Terus berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kalau kita ingin selamat dari gelapnya fitnah yang berada di zaman kita ini, apa kuncinya kira-kira? Berpegang teguh dengan apa yang telah para sahabat radhiyallahu taala anhum berpegang teguh dengannya. Tayyibana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Banyak sekali asar-asar, kisah-kisah yang menyebutkan tentang prinsip para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika sudah mengetahui perkara-perkara al-haq. Baik. Salah satunya adalah sebuah kisah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, mengkisahkan tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah kisahnya yang dibawakan oleh anaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa balagha Umar bin Khattab anna Yazid ibn Abi Sufyan ya'kulu alwanat ta'am. Telah sampai berita kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa Yazid bin Abi Sufyan kalau makan itu dengan beragam macam makanan. Dengan beragam macam apa? Makanan. Antum kalau makan di meja makan itu berapa macam makanan? Nasi sama tempe aja, nasi sama ikan aja, atau plus-plusnya lebih banyak? Nah ini. Telah sampai sebuah berita kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa Yazid bin Abi Sufyan kalau makan itu dengan apa? Makanan yang beragam. Baik. Faqala Umar li maulahu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata kepada maulanya,
idza alimta annahu qad hudira asya'uhu fa'alimni. Kalau kamu tahu makan malamnya Yazid itu sudah dihidangkan, sudah disiapkan, kamu kasih tahu aku. Kamu kasih tahu apa? Aku. Baik. Falamma hudira asya'uhu alamahu. Maka ketika sudah dihidangkan makanan malamnya, maulanya ini menyampaikan kepada sahabat Umar, ini makanan sudah disiapkan. Fa'atahu Umar fasallama alaihi fasta'dzana fa'adina lahu fadakhala faquriba asya'uhu. Setelah dikasih tahu maka Umar datang mengucapkan salam, minta izin untuk apa? Bertamu. Maka masuklah, dan karena pas kebetulan sudah dihidangkan makan malamnya apa? Dihidangkan sekalian, diajak makan sekalian. Faja'a bisaridil lahmin, maka disiapkan makanan dari saridil lahmin, yaitu seperti bubur dari bubur yang bercampur dengan daging ataupun yang semisalnya. Fakala Umar ma'ahu minha, kemudian Umar makan bersama Yazid makanan tadi. Summa quriba syawa, kemudian dihidangkan makanan lagi. Fabasata Yazidu yadahu wa kafa Umar yadah. Ketika Yazid ingin mengambil makanan tadi, dipegang tangannya Yazid. Dipegang tangannya apa? Yazid. Summa qala wallahi ya Yazid bin Abi Sufyan, at'amun ba'da ta'am. Demi Allah wa Yazid bin Abi Sufyan, apakah makanan terus makanan, makan tambah. Bayangkan, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Yazid makan nambah, dipegang tangannya. Mau nambah, makan lagi. Kata Umar radhiyallahu taala anhu apa? Walladzi nafsi Umar biyadi, demi zat yang jiwanya Umar berada di tangannya. La in khallatu an sunnatihim la yuhallifanna bikum an sunnatihim. Kalau engkau menyelisih sunnahnya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia akan menyelisihkan menjauhkan kalian engkau dari sunnahnya mereka. Ya subhanallah. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu kokohnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam masalah makanan. Dalam masalah apa? Makanan. Makan mau nambah, dipegang tangannya. Mau nambah. Ini. Oh, berarti enggak boleh nambah kalau makan, Ustaz. Boleh enggak nambah? Boleh enggak, Mas? Kalau makan nambah? Hah? Yang dimaksud di sini adalah ketika ditakutkan untuk apa? Masuk pada tahapan apa? Berlebihan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala betul-betul menasihati saudara-saudaranya dari kalangan para sahabat. Jangan sampai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan. Jangan sampai apa yang diamalkan, apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan. Jangan sampai. Ini cara berpikirnya sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka jangan heran kalau kalian mendengarkan keistimewaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa bisa seperti ini? Ini loh penerapan mereka dalam kehidupan mereka terkait dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau selamat dari masalah-masalah yang ada, kalau kita mau mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, caranya cuma berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin jauh, semakin jauhnya kita dari generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan besar semakin jauh pula kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah dekat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, namun jauh dari penafsiran-penafsiran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barakallahu fikum, marilah kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dalam muamalah kita, entah itu dalam amalan-amalan kita,
ataupun dalam mempelajari agama. Sahabat Umar, sahabat Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan dengan sebuah kalimat yang hendaknya setiap kita renungi kalimat ini. Kata beliau, dinaka innama huwa lahmuka wa dammuka. Perhatikan agamamu. Karena agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Perhatikan agamamu. Perhatikan. Karena agamamu itu adalah darahmu dan juga dagingmu. Fandur aman tahud. Perhatikan dari siapa kamu belajar. Khud minal ladzina astaqomu. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah. Wala tahud minal ladzina malu. Dan jangan pernah sekali-kali mengambil dari orang-orang yang nyeleneh. Ada orang yang nyeleneh? Ada nggak orang yang nyeleneh? Banyak sekali. Bukan cuma ada, banyak sekali. Minal ladzina malu. Jangan pernah sekali-kali mengambil ilmu dari orang-orang yang tergelincir, dari orang-orang yang nyeleneh. Permisalan sebuah pola pikir orang yang nyeleneh dalam agama kita permisalkan. Ada sebuah hadis misalnya, atau ada sebuah fatwa dari fatwa para ulama. Ketika dia melihat fatwa ini, dia berpikir, ini mentah ini, ibarat sebuah daging. Kalau kita kasihkan ke orang, Sumanto saja nggak mau makan. Kenapa? Mentah ini. Terus gimana? Ya kita olah. Gimana cara ngolahnya? Potong kecil-kecil, ditusuk, dipanggang, ditambahi bumbu, dihidangkan. Orang nggak lapar pun doyan. Lapar nggak? Orang nggak lapar pun doyan dengan sate itu. Begitu pula fatwa ini. Kalau kita kasihkan mentah-mentah, mental dari kalangan kaum muslimin. Terus gimana caranya? Potong, kasih bumbu, hidangkan. Dengan lahapnya kaum muslimin menikmati apa? Potongan tadi. Kenapa? Sudah terbumbui. Nah, inilah prinsip orang-orang yang nyeleneh dalam apa? Dalam agama. Kita jangan sekali-kali mengambil ilmu itu dari orang-orang seperti ini. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah, yang kita tahu manhajnya baik, yang kita tahu akidahnya baik, yang kita tahu gurunya juga apa? Baik. Harus demikian. Karena apa? Karena agama, karena ilmu tadi adalah apa? Darah kita dan daging kita. Kalau darah kita sudah bercampur dengan sebuah racun, mau nggak mau tiap minggu cuci darah. Mahal kan cuci darah? Begitu pula dalam masalah ini. Kalau daging kita sudah teracuni dengan racun-racun, mau nggak mau kita tiap hari mengobati. Iya kalau sembuh. Kalau sudah overdosis tambah apa? Sakit, cepat matinya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, "Unduru mimman ta'khuduna hadzal ilma fa innama huwa din." Perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Kenapa? Karena ilmu ini adalah agama. Ini prinsip para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika belajar. Mengajarkan kepada kita umat generasi yang mendapatkan rekomendasi umat yang paling baik, generasi yang paling baik, mengajarkan kepada kita bagaimana mereka bisa mendapatkan predikat ini. Ini loh caranya. Perhatikan kalian ketika belajar. Ini loh caranya. Perhatikan ketika kalian beramal. Ini loh caranya. Cara menafsirkan, cara mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sangat penting, barakallahu fikum, sangat penting untuk kita tetap dan terus kembali kepada bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika ingin mengamalkan, ketika ingin menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Karena al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwal Islam. Karena Islam ini adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam, dan termasuk dari sunnah adalah kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat radhiyallahu taala anhum berpegang teguh padanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Allahu minkum wa maaf bila ada salah kata. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.